membalas semua kasih-Mu ya Bapa. Hanya dengan haleluya pujiannya ya Yesus, hanya dengan puji-pujian kami rindu bisa menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau haleluya memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berikan satu hati dalam kami ya Yesus, agar kami bisa fokus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu ya Yesus, sehingga kami pulang tidak dengan tangan kosong, tidak dengan hati yang hampa ya Bapa, tapi dengan urapan dari Engkau ya Yesus yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami buka dan kami alaskan doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore saudara. Haleluya. Mari kita pujikan pujian Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Ku
pujikan pujian ini tadi. Ya puji Tuhan, sedikit pemaksaan ya saudara, tapi nggak apa-apa. Menyaksikan cinta kemurahan Tuhan memang nggak ada habisnya. Puji Tuhan, kemarin tanggal 29 September ditambahkan 1 tahun lagi sama Tuhan Yesus, umur saya menjadi 23 tahun. Kiranya biarlah hidup saya boleh lebih lagi dipakai Tuhan, boleh lebih lagi melayani Tuhan Yesus. Biarlah lebih lagi dipakai Tuhan untuk hormat kemuliaan namanya. Mungkin itu minta bantu doa juga saudara, biar kedepannya saya lebih baik, lebih setia, dan lebih diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan berkati yang terbaik untuk harapannya. Amin. Saya undang lagi berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu.
siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk Engkau ubah ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore dan selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada sore hari ini saya belajar untuk merenungkan firman Tuhan buat kita semua. Kita buka di dalam kitab Perjanjian Baru di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Satu pasal ya saya bahas saat ini, tapi saya lompat-lompat ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, judulnya Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, firman Tuhan jauh hari ya sudah mengatakan bahwa hari-hari terakhir terjadi masa yang sukar. Boleh kita rasakan ya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini ya, walaupun ya keadaan teknologi dunia yang semakin canggih ya hari-hari ini, tetapi kenyataan terjadi kesulitan ya, hari-hari ini ya. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara boleh rasakan ya pertolongan Tuhan ya, boleh alami senantiasa kemurahan Tuhan. Tetapi hari-hari yang terakhir adalah terjadi masa-masa yang sukar dan sulit. Tidak saja dialami oleh anak-anak Tuhan, tetapi di luar sana ya mereka juga merasakan ya hari-hari ini ya sulit ya dalam usaha ya, perdagangan, pekerjaan apa saja ya, mereka berkata sulit ya, sukar. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, Tuhan ajarkan ya, jangan kita sampai bersungut-sungut ya, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, tetapi memang kegenapan daripada firman Tuhan bahwa hari-hari terakhir terjadi masa yang sukar dan sulit ya. Dan selanjutnya manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Semuanya ya, yang terutama adalah untuk diri kita sendiri ya. Kita tidak yang mencintai diri sendiri ya, tidak mempedulikan keadaan sekitar kita, orang di sekitar kita atau saudara kita, tetapi orang yang mencintai dirinya sendiri ya. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita mempunyai hati yang ada belas kasihan buat
ya sekitar kita, ya buat saudara-saudara kita. Kalau kita ada berkat lebih ya, kita lihat saudara kita lihat orang lain yang perlu membutuhkan, biarlah kita mau belajar untuk berbagi ya, berbagi kepada orang lain. Dan selanjutnya mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, berontak terhadap orang tua ya, biasanya orang ya di sini tidak ada ya, biasanya orang muda ya, orang yang kuat, orang yang masih ya gagah ya. Kalau laki-laki gagah kuat ya, kalau perempuan cantik ya, pintar ya, mungkin pendidikannya orang tua ya sederhana saja, tetapi anaknya bisa sampai sarjana ya, sampai ada titel ya, pendidikannya ya lebih tinggi anaknya. Tetapi firman Tuhan ajarkan jangan sampai kita memberontak terhadap orang tua ya. Tuhan ajarkan ya, biarlah di sana-sana mereka tidak mengenal firman Tuhan, mereka ya berontak terhadap orang tua. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk menghormati orang tua ya, menghargai orang tua ya. Kita harus menyadari ya, kita itu ya lahir tidak langsung gede gitu ya, tetapi dari bayi ya. Di sini ada Bu Lucy, Bu Bidan lebih tahu ya. dari bayi. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan menghargai betapa orang tua itu ya melahirkan saat hamil ya, sudah merasakan kesakitan ya. Waktu mau hamil saja sudah merasakan sakit ya. Dan selama 9 bulan ya, lebih berapa hari gitu ya, boleh melahirkan. Dan melahirkan itu juga perlu rasa sakit ya, perlu ya, biasanya toh nyowo ya, paitane nyowo gitu. Nah, ini sampai lahir ya, orang tua harus merawat, harus pokoknya merawat ya bayi itu sampai supaya sehat, sampai tumbuh besar, sampai ya menjadi anak yang remaja, pemuda, pemudi ya. Itu semua karena orang tua. Jadi kita sebagai anak Tuhan ya, jangan kita pinter, kita kuat, orang tua pendidikannya lebih rendah, orang tua ya kekuatannya berkurang, ya kita tetap menghargai akan orang tua ya. Kita menghormati orang tua ya, bersyukur ya akan orang tua. Dan selanjutnya yaitu tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Nah, ini ya yang sering terjadi di sana ya, tidak di sini. Suka menjelekkan orang. Ini gosip ya. Biasanya kita ya sebagai ibu-ibu ya, biasanya kalau kumpul-kumpul ya, kalau berbicara, membicarakan orang gitu ya, kesukaannya. Tetapi di sini enggak, di sini baik-baik ya. Kita sebagai ibu-ibu ya, sebagai anak Tuhan, biarlah kita tidak menjelekkan orang lain. Nah, dan seperti kalau kita menunjuk gitu ya, itu loh gitu ya, itu yang 3 itu, bahkan 4 itu menunjuk kepada diri kita sendiri. Jadi ya, yang sana itu salah 1, kita yang salah 4. Jadi kalau kita membicarakan kesalahan orang lain, berarti kita lebih banyak kesalahan. Nah, dan selanjutnya tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah,
tidak dapat mengekang diri, tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Ya, di luar sana ya banyak ya, karena marah, karena ya dendam ya, tidak bisa mengontrol dirinya sendiri ya. Akhirnya terjadilah pembunuhan yang sangat mengerikan ya. Sudah terjadi ya, sudah terjadi, akhirnya menyesal ya, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Nasi sudah menjadi bubur, tidak ada gunanya ya ibaratnya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita dapat menguasai diri kita ya. Biarlah hidup kita mau selaraskan dengan firman Tuhan. Selanjutnya, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Ini tidak berpikir panjang ini sama dengan tidak dapat mengekang diri. Berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, ini jangan kita meniru Yanes dan Yambres ya, yang menentang hamba Tuhan. Selanjutnya, berikut selanjutnya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Amin. Di sini adalah Rasul Paulus ya, ingatkan kepada anak rohaninya Timotius ya, tapi juga untuk kita ya, biarpun ya mengalami penderitaan ya Rasul Paulus, tetapi Tuhan telah melepaskan Rasul Paulus ya dari penderitaan yang ada. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan percaya, biarpun kita alami penderitaan, aniaya yang ada, tetapi Tuhan akan melepaskan kita. Satu perkara, kita sebagai anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan selanjutnya ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, ini kita sebagai anak Tuhan ya, yang hidup mengikut Kristus ya, akan menderita aniaya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kalau kita ya mungkin ya tidak mungkin ya kita dalam hitungan yang minoritas ya, atau ya sebagai anak Tuhan ya, Tuhan sudah jauh-jauh hari katakan bahwa dalam mengikut Tuhan kita akan alami aniaya. Nah, ini boleh menjadi pegangan buat kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita
kalau mengalami aniaya, ya kita sudah tahu ya, kita tidak bahasa Jawane ngeresulo kok ngene ya. Derek Tuhan kok koyo ngene ya. Itu ya. Ndak ya, jauh-jauh hari memang Tuhan sudah ingatkan ya bahwa mengikut Tuhan Yesus mengalami aniaya. Tetapi di balik itu semua, kalau kita bertekun sampai kepada kesudahannya, Tuhan berikan keselamatan yang kekal. Amin. Biarpun kita mengalami aniaya dalam dunia ini, asal bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan. Dan selanjutnya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Puji Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan pada saat sore hari ini menjelang malam boleh memberkati kita ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita di lingkungan minoritas ya, biarlah kita tetap menjadi berkat ya buat orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Memang sakit ya kalau dalam hidup ini, kalau kita diremehkan atau kita direndahkan ya, memang sakit ya. Tetapi ya, kita ingat firman Tuhan, biarlah kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tetapi biarlah kejahatan dibalas dengan kebaikan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya boleh menjadi berkat, dan selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang indah bagi kita, mengingatkan kita di akhir zaman banyak hal-hal yang negatif. Bukan berarti kita disuruh masuk ke sana, amin saudara. Tapi itu sebuah peringatan untuk yuk kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Banyak hal yang terjadi di luar sana itu menjadi tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita tidak seperti dunia ini. Benar firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman akan terjadi banyak hal. Sudah tidak peduli agama, tidak mencintai orang tua, atau bahkan seringkali yang sampai itu ada anak Tuhan yang seperti itu saudara ya. Terus mengutuki ayahnya, mengutuki ibunya, tidak puas, kok aku dilahirkan oleh seorang ayah yang seperti ini, dilahirkan oleh ibu seorang seperti ini. Ya, pentingnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita menghormati orang tua kita. Kalau kita berkata bahwa menghormati orang tua supaya lanjut umur. Alkitab tidak berkata begini, hormatilah orang tuamu yang ganteng. Tidak, hormati
hormatilah orang tuamu yang benar. Artinya apa? Yang tidak benar pun orang tua kita harus kita hormati. Amin. Kok di antara aku tidak tahu anak kita berapa, berlima, berenam, bertujuh, kok aku yang paling disio-sio? Jangan salah, yang disio-sio yang berhasil. Biasanya yang disio-sio itu malah yang akhirnya menghidupi keluarga. Lihat saja Yusuf. Apa ada yang sayang sama Yusuf? Tidak ada. Tapi akhirnya apa? Semua datang kepada Yusuf. Semua menyembah Yusuf. Ya, pentingnya parenting ya. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Seberhasil apapun anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita kurang ajar. Hati-hati kalau sampai ada anak-anak Tuhan sampai anaknya kurang ajar, ayo cepat-cepat anaknya dikasih tahu supaya lanjut umur, supaya diberkati Tuhan. Itu baik firman Tuhan, apalagi firman Tuhan ya, baik pengetahuan umum, adat istiadat dimanapun juga, itu selalu seperti itu. Demikian juga kebenaran firman Tuhan yang jelas itu ada tulisannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya bersyukur ya nak, papa mama yang gandeng ayu. Ya, bersyukur Pak Gibran, bapaknya presiden gitu ya. Tapi yang bukan anaknya Jokowi jangan marah-marah gitu loh ya. Ya, yang bukan anaknya SBY tidak usah iri hati sama AHY gitu loh. Tidak usah iri hati kalau Mbak Puan jadi ketua DPR anaknya Ibu Megawati. Tapi ketahuilah ada kok anak petani, bapak itu kan beca, ibunya bukan siapa-siapa, anaknya jadi tentara, jenderal, ada. Dan ternyata setelah diselidik karena menghormati orang tua. Alkitab mengingatkan kita untuk ayo, akhir zaman itu terjadi itu. Ada pembunuhan, anak membunuh orang tua gara-gara warisan tidak adil. Itu bukan berarti anak-anak Tuhan disuruh seperti itu. Ingat, itu kejahatan. Di akhir zaman terjadi banyak kejahatan. Itu bukan untuk anak-anak Tuhan, tapi itu peringatan bagi anak-anak Tuhan. Jangan lakukan itu. Apalagi tadi banyak hal nasihat Rasul Paulus. Ketahuilah di akhir zaman seperti itu. Jangan seperti itu. Itu maksudnya firman Tuhan. Bukan jadilah seperti itu. Jangan lakukan itu. Karena Tuhan mau hidup anak-anak Tuhan kudus. Katakan amin. Hidup anak-anak Tuhan menjadi penurut firman, menjadi pelaku firman untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian semua boleh berdiri. Ada video lama itu lalu kita tidak nyanyikan. Zaman sekarang berjalan. Intinya tidak ada keberhasilan kalau engkau tidak hormat kalau menghormati orang tua, engkau akan melihat masa depan yang cukup cerah. Apapun kondisi orang tua, Tuhan memberkati kita.
untuk kami berlindung di dalam segala keadaan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang menumbuhkan kami, Firman-Mu yang memberi pengertian kepada kami. Dunia begitu banyak goncangan yang kami hadapi, tetapi kami mau berlindung di dalam kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang membuat hidup kami semakin aman, nyaman di dalam kehendak rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati sebab ini yang sudah menyampaikan firman Allah, dipakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami semua anak-anak-Mu untuk juga menjadi pelaku firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan baik bagi kami semua. Tuhan memberkati kami malam hari ini, satu persatu diberkati oleh Tuhan dengan kebaikan Tuhan. Bu Sukri, Bu Paini, Pak Kardi, Bu Supermini, Bu Susi, Jo, Fanya, Bu Lucy, Bu Cindy, Bu Niken, haleluya, Angelica, Yona, kami hamba suami istri, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau hidup untuk senantiasa merasakan perlindungan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami malam hari ini Bapa, membuat hidup kami semakin aman, nyaman di dalam Tuhan. Dan sebentar kami akan bawa korban persembahan di pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati, balas dengan lipat kali ganda. Haleluya, apa yang kami bawa di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan dipermuliakan, dibesarkan, dan setelah itu kami akan pulang yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap langkah hidup kami. Kepulangan kami diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan mendapatkan kebaikan Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur malam hari ini. Haleluya, amin. Kita berlanjut ujian terlebih dahulu, saudara. Besok minggu ada perjamuan Tuhan. Kok itu sudah ke ada berapa? 5. Dijadikan dulu. Rencananya besok minggu saya mau mengajak jemaat semua pakai batik ya, karena hari ini hari batik sebenarnya. Iya, rencananya rencana. Iya. Rencananya tapi tak mungkin. Ya.